Siapa yang rutin mengamalkan 3 amalan ini, kata Syekh Mbakmu, maka insya Allah tidak akan sakit-sakitan di dalam hidupnya. Yang kedua, akan dimudahkan, dilapangkan rezekinya. Apalagi kalau niatnya mau syara makan Nabi, akan lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqami shifa, wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Maulidun Nabi rahimahumullah. Mbak Maimun, Bapak Ibu, ada amalannya itu pernah menyampaikan ceramah dan dia mengijazahkan amalan. Kalau amalan ini dijaga, kata beliau, maka satu orang itu tidak akan sakit-sakitan. Yang kedua, akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting orang itu, kata beliau, Mbak Maimun, mengamalkan secara istiqamah, secara rutin, ya, sambil kita tetap berdoa, bekerja. Apa itu? Pertama, di salat sunnah subuh, usahakan setelah baca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, pengupu, yaitu surah Alam Nashrah. Di rakaat kedua baca surah Alam Tara Kaifah. Itu amalan pertama, amalan yang diijazahkan oleh Mbak Maimun. Makanya sampai umur sekian tahun, 70 lebih, masih bisa bicara, masih bisa ceramah, masih bisa pergi haji, dan pergi haji selama 70 kali. Yang kedua, supaya tidak sakit-sakitan orang, kemudian rezeki lapang dan gampang diberikan apa yang kita inginkan. Baca tasbih setiap subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Dihafal itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Ini doanya seluruh malaikat, ini tasbihnya seluruh makhluk. Maka dengan tasbih itu Allah mudahkan rezekinya makhluk-makhluknya. Ini kucing apa? Rezekinya kucing. Kucing rezekinya makanannya ikan. Toh? Ikan. Makanan pokoknya kucing ikan. Ikan tinggal di air, kucing biasanya takut sama air. Tapi lihat kehidupannya, amanah intiah, terlalu sekali. Nah gitu nih kok panggil na jongke kabe tahu. Gara-gara lo ya anak beda, tak malam. Kucing makanannya ikan, tinggal di air, dan dia takut sama air. Nah bisa tuh tahan hidup, berkembang biak, dimudahkan hidupnya. Kita tidak ada ditakuti, betul? Atau cicak, cicak itu makanannya terbang-terbang, dia tidak bisa terbang. Inilah seandainya makhluk paling susah dan susah bertahan hidup. Kenapa? Anu tanda nasi buntul, anda nak boleh riba, tanda nak riba kamu suka. Tapi anda balak ribu loa, talane cicaknya, ne kabus. Bahkan di buluannya banyak rumah pak yang ngamani cicak mantan nggak tahu. Karena yang punya rumah terpencar-pencarnya di dunia. Ada yang ke Malaysia cari makanan, ada yang ke Morowali cari makanan, ada yang ke Makassar yang tinggal menjaga rumah. Kakek-kakek mami lolon nenek. Terima kasih. Nampak di Malaysia susah telah saya cicak.
riba kan rena ya tol riba na la ilaha illallah mana jong ya lo cicak orang tua cicak belajar lagi. Ternyata rahasianya karena dia bertasbih. Maka siapa yang mengamalkan tasbih ini kata Nabi atika dunia sagir, dunia akan merangkak-rangkak mendatangi. Semakin kita jauhi dunia, dunia akan semakin mengejar kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim 100 kali. Yang ketiga kata mbakmu, amalkan juga doa yang biasa dibaca ketika kita salat, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhinnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Siapa yang rutin mengamalkan 3 amalan ini kata Syekh mbakmu, maka insya Allah tidak akan sakit-sakitan di dalam hidupnya. Yang kedua akan dimudahkan, dilapangkan rezekinya. Apalagi kalau niatnya mau syara makan Nabi akan lebih cepat lagi. Saya doakan semoga dengan berkah maulid ini kita bisa syarahi makamnya Nabi tahun ini dan tahun yang akan datang. Kenapa? Karena orang yang mendatangi makanya Nabi, syarat kepada Nabi kata beliau, man ja'ani la yuhimmuhu illa syarati kana 'alallahi haqqan akuna syafi'an. Siapa yang mensyarahi saya maka dia berhak mendapatkan syafaatku.